Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan dunia dan tokoh Nathaniel Branden. Bagian 1 tentang harga diri dan akar pencariannya. 1.1. Di awal, ada sebuah keheningan. Ada satu jenis keheningan yang tidak bisa kita hindari, kawan. Keheningan itu muncul bukan karena dunia di sekitar kita berhenti berbunyi, melainkan karena suara di dalam diri kita mulai berbicara. Biasanya, keheningan itu datang di tengah malam, ketika semua orang sudah tertidur, ketika lampu kamar tinggal satu, dan kita menatap langit-langit tanpa tahu kenapa dada terasa kosong. Di saat-saat seperti itu, pertanyaan sederhana muncul, begitu pelan tapi dalam. Apakah aku sudah hidup sebagaimana aku seharusnya hidup? Apakah aku pantas merasa bahagia? Apakah aku benar-benar mengenal diriku sendiri? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak membutuhkan jawaban cepat. Mereka lebih seperti benih kecil, tenang, tapi jika dibiarkan tumbuh, akan merobohkan dinding-dinding yang selama ini kita bangun di dalam diri. Dan di sanalah, kawan, dimulai perjalanan kita memahami harga diri, sesuatu yang tampak sederhana, tapi sesungguhnya merupakan dasar dari seluruh kehidupan batin manusia. 1.2. Apa itu harga diri? Kita sering salah paham tentang apa yang disebut harga diri. Kebanyakan orang menganggapnya sama dengan kepercayaan diri, atau rasa bangga terhadap diri sendiri. Namun bagi Nathaniel Branden, harga diri lebih dalam dari itu. Ia bukan sekedar keyakinan bahwa kita bisa melakukan sesuatu, melainkan keyakinan bahwa kita berhak untuk melakukan sesuatu yang bermakna. Branden pernah menulis, harga diri adalah pengalaman mendalam bahwa seseorang layak hidup, layak bahagia, dan mampu menghadapi tantangan kehidupan. Bayangkan dua orang yang sama-sama rajin bekerja, sama-sama punya keterampilan tinggi. Yang satu menjalani hidupnya dengan tenang, penuh kesadaran akan nilainya sendiri. Yang satu lagi hidup dengan kegelisahan, selalu takut gagal, selalu merasa dirinya tak cukup baik. Perbedaannya bukan pada kemampuan, tetapi pada keyakinan terdalam yang mereka miliki tentang diri mereka sendiri. Harga diri, kawan, bukan tentang hasil, tapi tentang hubungan kita dengan diri sendiri. Ia seperti fondasi rumah, tidak terlihat, tapi menopang segalanya. Jika fondasi itu retak, seindah apapun bangunannya, ia akan goyah. 1.3. Dunia yang membentuk dan menghancurkan. Kita hidup di zaman di mana harga diri sering diukur dari luar. Dari angka penghasilan, dari pengikut di media sosial, dari pencapaian yang bisa dilihat mata. Padahal, di balik semua itu, banyak jiwa yang lelah. Banyak orang yang tampak kuat tapi rapuh di dalam. Nathaniel Branden melihat hal ini sebagai penyakit zaman modern, penyakit yang ia sebut alienasi diri, keterasingan dari diri sendiri. Kita tahu banyak hal tentang dunia, tapi tidak tahu apa-apa tentang isi hati kita sendiri. Kita bisa menjelaskan teori sains, ekonomi, politik, tapi kita gagap menjelaskan kenapa kita sedih, kenapa kita marah, atau kenapa kita takut. Branden menyadari, manusia modern sering kehilangan satu kemampuan paling mendasar. Menyadari keberadaannya sendiri. Ia menulis, tanpa kesadaran, kita tidak hidup, kita hanya bereaksi. Dan tanpa kesadaran itu, harga diri tak akan pernah tumbuh. 1.4. Akar filosofis dari harga diri. Sebelum menjadi seorang psikolog, Branden adalah filsuf. Ia belajar dari banyak pemikir, dari Aristoteles, Spinoza, hingga Ayn Rand, tapi ia menyaring semuanya menjadi satu pertanyaan pokok. Bagaimana manusia bisa hidup dengan martabat, tanpa kehilangan diri dalam dunia yang kacau? Ia percaya bahwa manusia adalah makhluk yang sadar dan bebas. Kita tidak hanya ada, tapi juga tahu bahwa kita ada. Dan dari kesadaran itu, muncul tanggung jawab. Kita bebas memilih, tapi kebebasan itu juga mengandung konsekuensi, kita harus menerima hasil pilihan kita sendiri. Harga diri, bagi Branden, lahir dari keseimbangan antara dua hal. 1. Kesadaran, bahwa kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. 2. Penerimaan, bahwa kita pantas untuk hidup sebagaimana kita ada, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Tanpa keseimbangan itu,
manusia terjatuh entah ke dalam kesombongan atau keputusasaan. 1.5. Cermin yang tak pernah bohong. Bayangkan, kawan, setiap kali kita menatap cermin, bukan sekadar melihat wajah kita, tapi menatap mata sendiri lebih lama. Di sana ada sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam penilaian diam-diam dari diri kita sendiri. Itulah momen ketika harga diri berbicara. Banyak orang berusaha menutupi pandangan itu. Ada yang menyibukkan diri dengan pekerjaan, ada yang bersembunyi di balik pencapaian. Tapi pada akhirnya, saat kita sendirian, kita tahu betul apakah kita telah jujur terhadap diri kita atau belum. Dan harga diri itu muncul dari kejujuran batin itu, dari keberanian menatap diri apa adanya, tanpa menolak, tanpa berbohong. Branden berkata, kita bisa menipu dunia, tapi tidak bisa menipu diri sendiri tanpa kehilangan sebagian dari jiwa kita. Itulah sebabnya ia menyebut harga diri sebagai moralitas pribadi. Ia tidak bisa dibeli, tidak bisa dipinjam, dan tidak bisa dipalsukan. Ia hanya tumbuh dari kehidupan yang sejajar antara pikiran, perasaan, dan tindakan. 1.6. Luka yang tak terlihat. Dalam terapi yang ia jalankan, Branden sering menemukan bahwa luka terbesar manusia bukan berasal dari orang lain, tapi dari pengkhianatan terhadap diri sendiri. Ketika seseorang tahu apa yang benar, tapi memilih untuk menolak kebenaran itu demi diterima orang lain. Ketika seseorang merasa punya potensi, tapi membiarkannya padam karena takut gagal. Ketika seseorang tahu ia harus jujur, tapi memilih diam karena takut ditolak. Setiap kali kita mengkhianati diri sendiri, harga diri kita tergores sedikit demi sedikit. Dan lama-lama, kita mulai merasa hampa, bukan karena dunia jahat, tapi karena kita berhenti berdiri di pihak diri kita sendiri. Branden percaya, manusia hanya akan merasa hidup jika ia bisa menghormati dirinya. Dan menghormati diri berarti berani hidup sesuai kesadaran, bukan ketakutan. 1.7. Dari mana harga diri kita datang? Titik koma. Banyak orang mengira harga diri ditanamkan oleh orang tua, lingkungan, atau guru. Memang benar, pengalaman masa kecil membentuk banyak hal. Namun bagi Branden, harga diri sejati bukan warisan, tapi pencapaian batin. Ia berkata, orang tua bisa menanam benih, tapi hanya kita sendiri yang bisa membuatnya tumbuh. Kita semua, cepat atau lambat, harus mengambil alih tanggung jawab atas bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Kita bisa tumbuh di keluarga yang keras, di lingkungan yang tak adil, bahkan di masa lalu yang menyakitkan, namun kita tetap punya kebebasan untuk memperlakukan diri kita dengan kasih dan hormat. Harga diri bukan milik masa lalu. Ia milik masa kini, setiap kali kita memilih untuk hidup dengan kesadaran. 1.8. Harga diri dan keberanian hidup. Ada hubungan yang indah antara harga diri dan keberanian. Orang yang memiliki harga diri tidak takut gagal, karena ia tahu kegagalan tidak mengurangi nilainya sebagai manusia. Sementara orang yang rapuh harga dirinya, hidupnya selalu dikendalikan oleh rasa takut, takut salah, takut ditolak, takut terlihat lemah. Branden mengajarkan, keberanian bukan tidak adanya rasa takut, tetapi keputusan untuk tetap bertindak meski takut. Dan keputusan itu hanya bisa lahir dari keyakinan bahwa kita layak memperjuangkan hidup ini. Bahwa kita bukan sekadar penonton dalam panggung dunia, tapi pemeran utama dalam kisah kita sendiri. 1.9. Menyadari keberadaan diri. Bagi Branden, kesadaran diri adalah akar dari semua kebebasan. Ia adalah kemampuan untuk berhenti sejenak dan berkata, ini aku sedang berpikir, aku sedang merasa, aku sedang memilih. Sederhana, tapi itulah inti kemanusiaan. Kita bukan makhluk yang hidup secara otomatis, kita hidup karena sadar. Dan dari kesadaran itu, lahirlah tanggung jawab, kehendak, dan akhirnya harga diri. Jika kita hidup tanpa kesadaran, maka hidup kita hanya serangkaian kebetulan yang tidak punya arah. Namun begitu kita sadar, kita mulai memiliki kekuasaan atas diri sendiri. Kita tidak lagi hanya ada, kita menjadi. Pukul 1.10. Penutup awal dari sebuah perjalanan batin. Dan begitulah, kawan, harga diri bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan panjang menuju pengenalan diri. Ia seperti pendakian yang tidak selalu mudah, penuh batu tajam dan tikungan gelap, namun di setiap langkahnya, ada rasa ringan yang tumbuh. Rasa bahwa kita sedang pulang ke rumah kita sendiri, ke dalam diri yang sejati.
Nathaniel Branden memulai seluruh pemikirannya dari kesadaran sederhana ini, bahwa manusia hanya akan benar-benar hidup jika ia mencintai dirinya dengan cara yang bertanggung jawab. Dan cinta yang bertanggung jawab itu lahir dari kesadaran akan nilai dirinya sebagai manusia. Jadi malam ini, sebelum tidur, mungkin kita bisa bertanya pelan kepada diri sendiri. Apakah aku sudah berdamai dengan diriku hari ini? Apakah aku sudah jujur pada apa yang aku rasakan, aku pikirkan, dan aku lakukan? Karena disitulah, kawan, benih harga diri mulai tumbuh, tidak dalam kata-kata motivasi, tidak dalam tepuk tangan orang lain, tetapi dalam keheningan yang jujur antara manusia dan dirinya sendiri. Bagian 2 Masa Muda Nathaniel Branden dan Benih Pencarian Makna Diri. 2.1 Asal-usul anak dari musim yang gelap. Nathaniel Branden lahir pada tanggal 9 April tahun 1930 di kota kecil Brandon, Ontario, Kanada, dari keluarga imigran Yahudi asal Polandia. Ia tumbuh dalam suasana yang sunyi, di tengah bayang-bayang Perang Dunia, ketika rasa takut dan kehilangan sudah menjadi udara yang dihirup sehari-hari. Ayahnya seorang pekerja keras, dan ibunya dikenal sebagai perempuan yang tabah namun dingin, terlalu lelah oleh masa lalu yang tak kunjung sembuh. Dari kecil, Nathaniel sudah akrab dengan rasa canggung. Di rumah, ia diajari untuk bertahan. Di luar rumah, ia belajar bagaimana menyembunyikan luka agar bisa diterima. Dunia mengajarkannya ketahanan, tapi tidak kelembutan. Namun justru disitulah, benih pertama pencariannya tumbuh. Anak muda itu mulai bertanya, bukan tentang dunia luar, tapi tentang dunia di dalam dirinya. Mengapa manusia bisa merasa bersalah? Mengapa kita ragu mencintai diri sendiri? Dan bagaimana mungkin seseorang bisa hidup sepenuhnya tanpa merasa hina oleh masa lalunya? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi teman yang setia, bahkan sebelum ia tahu apa itu filsafat atau psikologi. 2.2 Masa sekolah dan kecerdasan yang sunyi. Sejak usia belasan, Branden menunjukkan kecerdasan yang tidak biasa. Ia tak banyak bicara, tapi pikirannya tajam dan dalam. Guru-gurunya sering heran, bocah itu jarang terlihat bergaul, tapi selalu punya jawaban untuk pertanyaan yang tidak ditanyakan orang lain. Ia tidak hanya ingin tahu bagaimana sesuatu bekerja, tapi juga mengapa sesuatu seharusnya bekerja begitu. Dan disinilah pola pikir filosofisnya mulai terbentuk. Setiap peristiwa, setiap emosi, setiap pilihan baginya adalah bagian dari struktur moral manusia. Namun, di balik kepintaran itu, ada kesepian yang panjang. Ia sering merasa terasing dari teman-temannya. Ia melihat dunia dengan cara yang berbeda, bukan hitam putih, tapi penuh warna abu-abu yang menuntut pemahaman. Ia sering merasa, seolah dirinya lahir untuk mencari makna, bukan sekadar menjalani hidup. 2.3 Dunia setelah perang, krisis dan pencarian. Ketika Nathaniel beranjak dewasa, dunia baru saja keluar dari kengerian Perang Dunia Kedua. Kota-kota hancur, jutaan jiwa hilang, dan umat manusia terbangun dari mimpi buruk yang mereka ciptakan sendiri. Bagi generasi muda seperti Branden, masa itu bukan hanya krisis politik, tapi juga krisis makna. Bagaimana mungkin peradaban yang begitu canggih, yang mampu menciptakan sains dan seni, juga sanggup melakukan kekejaman yang tak terbayangkan? Pertanyaan itu menghantui banyak pemikir muda, termasuk Nathaniel. Ia menyadari bahwa kecerdasan tanpa moral, pengetahuan tanpa kesadaran, bisa berubah menjadi bencana. Disinilah, kawan, lahir ketertarikannya pada filsafat moral dan psikologi manusia. Ia ingin tahu apa yang membuat manusia tetap bisa percaya pada dirinya sendiri, bahkan setelah melihat kegelapan dunia. Apa yang membuat seseorang tetap memilih hidup dengan integritas, ketika sekitarnya penuh kebohongan. 2.4 Pertemuan pertama dengan filsafat. Suatu hari, saat masih duduk di bangku sekolah menengah, Nathaniel membaca sebuah buku yang akan mengubah hidupnya. The Fountainhead karya Ayn Rand. Buku itu bercerita tentang seorang arsitek bernama Howard Roark, yang berjuang melawan dunia yang menolak idealismenya. Roark menolak tunduk pada selera massa. Ia membangun sesuai prinsipnya sendiri, jujur, keras kepala, tapi sejati. Bagi remaja seperti Branden, tokoh itu bukan sekadar karakter fiksi, ia adalah simbol dari sesuatu yang ia cari tapi belum temukan, kebebasan untuk menjadi diri sendiri. Ia membaca buku itu berulang kali. Ia menandai setiap kalimat, menulis catatan di pinggir halaman,
dan mulai merasakan sesuatu yang baru, semacam getaran yang membuatnya percaya bahwa hidup ini bisa dijalani dengan integritas dan keberanian. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Aku ingin hidup seperti itu. Aku ingin menemukan dasar moral untuk menjadi manusia yang setia pada dirinya sendiri." 2.5. Masa kuliah dan pencarian intelektual. Setelah lulus, Nathaniel melanjutkan pendidikan ke University of California, Los Angeles UCLA. Di sana ia belajar psikologi dan filsafat, dua bidang yang kelak menjadi poros seluruh hidupnya. Di ruang-ruang kuliah yang berdebu, ia mempelajari teori-teori tentang kepribadian, kesadaran, dan perilaku manusia. Namun ia cepat merasa bahwa sebagian besar teori psikologi yang diajarkan waktu itu terlampau sempit. Banyak di antaranya melihat manusia hanya sebagai reaksi kimia dan pengalaman masa lalu, seolah-olah kita hanyalah hasil dari mekanisme yang bisa diukur. Tapi Branden merasa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang bersifat moral dan batiniah. Ia ingin menemukan pendekatan yang memandang manusia sebagai makhluk yang sadar, yang punya nilai, dan yang mampu memilih arah hidupnya. Ia tidak ingin sekadar menjelaskan perilaku manusia, ia ingin memahami makna keberadaannya. 2.6. Surat kepada Ayn Rand, awal sebuah legenda. Suatu malam, di tengah kelelahan belajar, Nathaniel menulis surat panjang kepada Ayn Rand, penulis yang bukunya pernah mengubah arah hidupnya. Dalam surat itu, ia bertanya tentang dasar moral dari kebahagiaan dan tanggung jawab pribadi. Ia tidak menyangka bahwa surat itu akan dibalas. Rand, yang saat itu sudah menjadi tokoh terkenal di Amerika, membaca surat itu dan terkesan. Ia melihat kecerdasan dan kejujuran yang langka dalam diri Branden muda. Dari satu surat, berlanjut ke surat-surat lain. Dan dari korespondensi itu, lahirlah sebuah hubungan intelektual yang intens, bahkan, nanti, sebuah hubungan pribadi yang akan mengguncang hidup keduanya. Rand melihat Branden sebagai penerus, bahkan pewaris pemikirannya. Sementara Branden melihat Rand sebagai sosok mentor dan inspirasi, seorang perempuan yang berani berkata bahwa kebahagiaan bukan dosa, dan harga diri adalah bentuk tertinggi moralitas manusia. 2.7. Dari kekaguman menuju ikatan intelektual. Pertemuan langsung pertama mereka terjadi di New York pada awal 1950-an. Branden datang sebagai pengagum, tapi pulang sebagai sahabat intelektual. Rand terpesona oleh ketajaman logika dan kejujuran moralnya, sedangkan Branden terpikat oleh kekuatan pikiran dan kepribadian gurunya. Keduanya segera mulai bekerja sama dalam membangun komunitas filsafat yang kelak disebut The Collective, sekelompok orang muda yang mempelajari gagasan Rand tentang objektivisme, yaitu pandangan bahwa realitas bersifat objektif dan rasional, dan bahwa kebahagiaan pribadi adalah tujuan moral tertinggi manusia. Di sini, Branden menemukan panggung untuk mewujudkan idealismenya. Ia mulai mengajar, menulis, dan berbicara di depan publik. Dari anak pemalu yang dulu menatap cermin dengan keraguan, ia berubah menjadi sosok yang berdiri tegak, berbicara tentang kebebasan, harga diri, dan integritas. Namun, di balik semua cahaya itu, ada bayangan yang mulai tumbuh, bayangan yang kelak akan menghantam hidupnya dengan keras, hubungan pribadinya dengan Ayn Rand. 2.8. Akar psikologis dari gagasannya. Kawan, apa yang menarik dari perjalanan Branden bukan hanya kisah suksesnya, tapi bagaimana pengalaman batinnya membentuk teorinya tentang harga diri. Dari masa kecil yang sunyi, ia belajar tentang rasa bersalah dan ketakutan. Dari masa remajanya yang kesepian, ia belajar tentang penerimaan diri. Dari kekagumannya pada Ayn Rand, ia belajar tentang kekuatan kesadaran dan logika. Dan dari cinta terlarang yang kelak memporak-porandakan hidupnya, ia belajar tentang batas moral dan kejujuran batin. Semua itu menyatu menjadi satu pemahaman besar. Bahwa manusia hanya akan hidup sepenuhnya jika ia mampu menghormati dirinya sendiri. Harga diri, bagi Branden, tidak bisa diajarkan seperti teori. Ia tumbuh dari pengalaman, dari jatuh bangun, dari rasa bersalah yang dihadapi dengan jujur, dan dari keputusan untuk tidak lari dari bayangan diri. 2.9. Bayangan masa depan, cikal bakal 6 pilar. Di usia 23 tahun, Branden sudah mulai menulis catatan yang kelak menjadi dasar buku The 6 Pillars of Self-Esteem. Dalam catatan itu ia menulis, manusia tidak dilahirkan dengan harga diri, ia membangunnya dengan setiap keputusan yang ia buat. Kalimat itu menjadi semacam kredo hidupnya. Setiap kali ia melihat seseorang berjuang dalam cinta,
pekerjaan, atau pilihan moral, ia melihat bukan kelemahan, tapi peluang untuk menegakkan martabat. Baginya, harga diri bukan sekadar perasaan positif, melainkan tanggung jawab spiritual terhadap diri sendiri. Dan perjalanan masa mudanya, penuh kesepian dan pencarian, menjadi ladang tempat benih pemahaman itu bertumbuh. Pukul 2.10. Penutup, anak dari dua dunia. Menjelang akhir masa mudanya, Nathaniel Branden berdiri di ambang dua dunia. Satu dunia rasional, penuh idealisme dan cita-cita moral. Dan satu dunia emosional, rapuh, penuh keinginan dan luka batin. Kedua dunia itu akan terus bertabrakan sepanjang hidupnya, dan dari benturan itulah lahir gagasan yang membuatnya dikenal, gagasan bahwa manusia sejati bukanlah yang tanpa cacat, tapi yang sadar dan jujur atas keberadaannya sendiri. Dari anak yang pendiam di Kanada, ia tumbuh menjadi pemikir yang berani menatap batin manusia. Dan dari rasa takut akan ketidaksempurnaan, ia justru menemukan jalan menuju martabat diri. Karena pada akhirnya, seperti yang ia tulis di tahun-tahun awalnya, yang aku cari bukanlah kesempurnaan, tapi keberanian untuk menjadi diriku yang sebenarnya. Bagian 3 pertemuan dengan Ayn Rand, antara cinta, ideologi, dan bayang-bayang kebesaran. 3.1. Pertemuan yang tak direncanakan. Segalanya bermula dari sebuah surat. Nathaniel Branden, pemuda berusia 20 tahun yang haus akan makna hidup, menulis kepada penulis besar yang telah menggetarkan jiwanya, Ayn Rand, sang pengarang The Fountainhead. Dalam surat itu, ia tidak hanya mengungkapkan kekaguman, tapi juga mempertanyakan sesuatu yang mendalam. Apakah ada dasar rasional untuk menyebut kebahagiaan sebagai kebajikan tertinggi manusia? Rand, yang saat itu telah menjadi figur kontroversial dan brilian, terkejut oleh kedalaman pertanyaan itu. Ia membalas surat itu, dan dalam pertukaran surat-surat berikutnya, sebuah koneksi intelektual mulai terbentuk. Kawan, bisa kita bayangkan, dua pikiran yang terbakar oleh idealisme bertemu, bukan karena kebetulan, tapi karena kebutuhan jiwa yang sama. Keduanya sama-sama mencari alasan untuk hidup secara utuh, tanpa kompromi terhadap dunia yang dianggap lemah dan penuh kepalsuan. 3.2. Pertemuan fisik pertama. Tahun 1950-an, New York City. Rand telah mapan sebagai penulis terkenal, sementara Branden baru menapaki karirnya sebagai psikolog muda. Ketika keduanya bertemu langsung untuk pertama kali, banyak saksi menggambarkan momen itu seperti dua bintang yang saling menarik gravitasi. Rand, dengan mata tajam dan keyakinan yang tak tergoyahkan, melihat dalam diri Branden sesuatu yang langka. Seorang pemuda yang benar-benar mengerti gagasan-gagasannya, bukan sekadar menghafalnya. Sedangkan Branden, di hadapan Rand, merasa seolah berhadapan dengan sosok yang mampu memaknai pikirannya sendiri, seakan ide-ide yang selama ini hanya hidup dalam imajinasi, kini berbicara dengan suara manusia. Pertemuan itu menyalakan api, bukan hanya api intelektual, tapi juga api emosional yang tak lama kemudian menjelma menjadi cinta. 3.3. The Collective, mimpi yang terorganisir. Bersama, Rand dan Branden mulai membangun sesuatu yang unik, sebuah komunitas intelektual bernama The Collective. Anggotanya adalah anak-anak muda yang tertarik dengan filsafat Rand, objektivisme, sebuah sistem berpikir yang menekankan rasionalitas, tanggung jawab individu, dan penolakan terhadap pengorbanan diri. Branden menjadi jembatan antara gagasan dan manusia. Ia memiliki karisma, kejelasan logika, dan kemampuan berbicara yang luar biasa. Melalui kuliah dan diskusi yang ia pimpin, banyak orang muda mulai mengenal pemikiran Rand, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai cara hidup. Di mata Rand, Branden adalah penerusnya, bahkan lebih dari itu, semacam jiwa muda yang akan menjaga nyala idealisme ketika dirinya telah menua. Mereka berbagi ide, berbagi mimpi, berbagi semangat untuk menciptakan dunia yang jujur, rasional, dan bebas dari kemunafikan moral. Namun, seperti semua impian yang terlalu sempurna, di dalamnya selalu tersembunyi sesuatu yang tak dapat dikendalikan, perasaan manusia. 3.4. Cinta di bawah bayang-bayang filsafat. Rand saat itu berusia 25 tahun lebih tua dari Branden. Ia sudah menikah dengan Frank O'Connor, sementara Branden juga telah bertunangan dengan seorang perempuan bernama Barbara Weidman. Namun, cinta, terutama cinta yang tumbuh dari kedekatan intelektual, tidak tunduk pada logika moral yang sederhana. Mereka menyebut hubungan itu bukan perselingkuhan, tetapi penyatuan dua pikiran yang setara. Bagi Rand,
cinta kepada Brandon adalah wujud tertinggi dari nilai yang ia yakini, bahwa mencintai berarti mengakui kebesaran seseorang yang sepadan dengan dirimu. Bagi Brandon, cinta kepada Ren adalah campuran antara kekaguman, ketakutan, dan rasa hormat yang nyaris religius. Hubungan itu dijaga dalam rahasia yang ketat. Hanya segelintir orang yang tahu, dan bahkan pasangan resmi mereka diberitahu atas dasar kejujuran filosofis. Namun kejujuran yang dibangun di atas logika, tanpa ruang bagi kelemahan manusiawi, perlahan mulai retak dari dalam. 3.5. Api dan Es. Ren adalah sosok yang luar biasa, keras, tegas, dan logis hingga ke urat nadi. Ia percaya bahwa cinta sejati harus selalu rasional. Ia menolak gagasan bahwa cinta adalah emosi yang liar. Baginya, cinta adalah hasil dari nilai moral yang diakui dan dipilih secara sadar. Brandon, meski mengagumi pandangan itu, mulai merasakan tekanan batin. Ia mencintai Ren, tapi juga mencintai Barbara, dan di dalam dirinya tumbuh konflik yang tak bisa ia redam dengan logika. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa semua ini bisa dijelaskan secara rasional, tapi semakin ia mencoba, semakin jiwanya terbelah. Dalam catatan pribadinya, Brandon menulis, "Aku hidup dalam dua dunia, satu dunia tempat rasionalitas memerintah tanpa belas kasihan, dan satu dunia tempat hati memohon untuk didengar." Kawan, disinilah tragedi itu mulai tumbuh. Bukan karena kejahatan, tapi karena manusia yang mencoba menjadi terlalu sempurna. 3.6. Bangunan filsafat yang mulai retak. Di tahun-tahun berikutnya, Brandon menjadi sosok utama dalam penyebaran objektivisme. Ia mendirikan Nathaniel Branden Institute, yang memberikan kuliah dan pelatihan di seluruh Amerika. Nama Ren dan Brandon menjadi simbol kekuatan pikiran bebas dan integritas moral. Namun di balik panggung, hubungan pribadi mereka semakin rumit. Ren menuntut kesetiaan total, bukan hanya dalam ideologi tapi juga dalam perasaan. Sementara Brandon, yang mulai menua dan berkembang sebagai manusia, mulai mempertanyakan banyak hal termasuk batas antara ideal dan realitas. Ia mulai menyadari bahwa rasionalitas tanpa empati bisa berubah menjadi tirani batin. Bahwa cinta yang tidak memberi ruang bagi kelemahan, pada akhirnya menolak kemanusiaan itu sendiri. Dan ketika ia mulai berjarak, Ren merasa dikhianati, bukan hanya sebagai kekasih, tapi sebagai simbol ideologinya. 3.7. Kejatuhan yang tak terhindarkan. Ketegangan antara keduanya akhirnya meledak pada akhir tahun 1968. Brandon, yang saat itu diam-diam menjalin hubungan dengan perempuan lain, tidak lagi mampu mempertahankan kebohongan moral yang ia bangun. Ketika Ren mengetahui hal itu, ia merasa dunia yang ia percayai hancur seketika. Hubungan mereka berakhir dengan dramatis, disertai surat-surat panjang, kemarahan, dan pengasingan. Ren mengeluarkan Brandon dari seluruh lingkaran objektivisme, dan menyebutnya pengkhianat terhadap nilai tertinggi manusia. Bagi Brandon, itu adalah kehilangan terbesar dalam hidupnya, kehilangan cinta, mentor, dan identitas sekaligus. Namun, dari reruntuhan itu, lahirlah pemahaman baru. Ia mulai menyadari bahwa harga diri bukan tentang kesempurnaan moral, tapi tentang kejujuran terhadap kerapuhan diri. 3.8. Luka yang melahirkan kebijaksanaan. Setelah perpisahan itu, Brandon mengalami masa gelap. Ia dikucilkan, namanya dicemarkan, dan banyak pengikut Ren berpaling darinya. Namun dalam kesendirian, ia mulai menulis, bukan tentang filsafat, tapi tentang penyembuhan diri. Ia menggali luka batinnya dan menemukan sesuatu yang belum pernah ia pahami sebelumnya. Bahwa cinta sejati bukanlah hasil logika, melainkan hasil penerimaan. Bahwa harga diri tidak tumbuh dari ketaatan pada sistem, tetapi dari keberanian untuk mengakui siapa dirimu, dengan segala cacat dan keindahannya. Dari pengalaman itu lahirlah gagasan-gagasannya yang kelak termuat dalam buku The Psychology of Self-Esteem dan The Six Pillars of Self-Esteem. 3.9. Refleksi, dua jalan menuju kebesaran. Ayn Rand dan Nathaniel Branden adalah dua jiwa besar yang saling mencintai, saling menghancurkan, dan saling membentuk. Rand mewakili rasionalitas yang teguh, Branden mewakili kesadaran batin yang tumbuh dari luka. Mereka bertemu di titik puncak idealisme, dan berpisah di lembah kemanusiaan. Namun dari pertemuan mereka, dunia mendapat warisan penting. Bahwa akal dan hati tidak seharusnya saling memerangi, karena keduanya adalah dua sisi dari satu pencarian akan makna keberadaan manusia.
Pukul 3.10. Penutup cinta sebagai cermin diri. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Brandon menulis, "Aku mencintainya karena ia membuatku melihat siapa aku, bahkan ketika aku tidak siap untuk melihatnya." Kalimat itu seperti epitaf, bukan hanya untuk hubungan mereka, tapi untuk seluruh perjalanan spiritual Brandon. Cinta kepada Ayn Rand adalah pelajaran paling menyakitkan sekaligus paling membebaskan. Bahwa harga diri tidak tumbuh dari pengakuan orang lain, tetapi dari keberanian untuk tetap menjadi dirimu sendiri, bahkan di hadapan mereka yang paling kau kagumi. Dan dari sanalah, kawan, kisah Nathaniel Branden berlanjut menuju babak baru dalam hidupnya, ketika ia mulai menulis teori-teori besar tentang self-esteem, bukan sebagai konsep akademis, melainkan sebagai hasil dari luka yang telah disembuhkan dengan kejujuran.